Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nuran lil muhtadin wa manaran lil mustarsyidin wa sabilan lil mustabsirin wa baban li salahid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna min ilma. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra ayat 9 ya. Surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. Inna hadzal Qur'ana, inna sesungguhnya hadzal Qur'ana, ini Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi memberikan petunjuk, yahdi memberikan petunjuk lillati terhadap sesuatu yang ia aqwam artinya lurus atau jalan yang jelas ya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke arah jalan yang lurus ya, jalan yang jelas ya, terang. Wa yubashshirul mu'minina, wa yubashshiru, dan memberi kabar gembira. Jadi apa yang dibawa Al-Quran, kandungan isinya
memberi kabar gembira. Al-mu'minina kepada orang-orang mukmin. Quran sebagai bisyarah ya, atau busyra, kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Alladzina, yaitu orang-orang yang ya'maluna, mereka beramal, as-salihati, amal-amal kesalehan ya. Anna, sesungguhnya lahum bagi mereka ajron, pahala, kabiron, yang besar ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk ke jalan yang lurus ya, jalan yang terang. Ini Al-Quran sebagai hudan ya, petunjuk, sebagai hidayah ya. Hidayah yang menunjukkan manusia di mana manusia asalnya berada di jalan yang gelap ya, kemudian ditunjukkan, dituntun sampai kepada jalan yang terang, bercahaya, lagi lurus ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Jadi Quran itu jelas, tidak perlu diragu-ragukan karena tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Quran sebagai hidayah ya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang bertakwa. Ditunjukkan, dituntun ke jalan yang lurus ya. Jadi petunjuk Al-Quran itu menuntun kita ke jalan yang lurus. Tidak mungkin Quran menyesatkan kita, itu tidak mungkin Pak. Jadi petunjuk Al-Quran itu pasti jalannya lurus, itu gak akan tersesat gitu. Kalau petunjuk Google Map itu kadang tersesat orang itu, iya kan? Orang pakai Google Map dari bandara mau ke Bogor harusnya lewat tol, karena Google Map itu nggak mau lewat tol, akhirnya dibuang ke Parung sono, arah Parung ya. Yang terjadi akhirnya bukannya cepat sampai rumah, malah lambat karena muter-muter ya. Apalagi Google Map tidak bisa mendeteksi portal, nah gitu. Jadi terbatas ya. Jadi petunjuk-petunjuk makhluk ya, atau buatan makhluk itu sangat terbatas. Bisa jadi menyesatkan ya kan. Secanggih apapun petunjuknya Google Map itu kan masih menyesatkan manusia. Tapi kalau Al-Quran sudah pasti jalan yang ditunjukkannya itu tidak mungkin keliru gitu. Tidak mungkin apa? Keliru. Dan tidak mungkin tersesat. Karena apa? Terang ya, artinya tidak gelap itu, dan lurus itu. Ya, tidak bengkok ke sana kemari ya. Tidak banyak tikungan ya. Sehingga orang yang lewat mudah jalannya, cepat dan tidak terjatuh kan gitu. Nah, itu ilustrasi Quran sebagai apa tadi? Petunjuk yang jelas ya. Berbeda dengan kitab-kitab di luar Al-Quran. Kitab Darmo Gandul misalkan ya, atau kitab Sutasoma ya, atau kitab Centini yang itu bikinan-bikinan manusia yang dianggap kitab suci, padahal itu kitab budaya ya, bukan kitab suci ya. Kemudian diyakini dan dijadikan pedoman agama, ya pasti tersesat. Pasti apa? Tersesat. Yang terjadi akhirnya perilaku-perilaku yang aneh ya. Orang mati yang harusnya dimandikan pakai air malah dimandikan pakai air tajin ya. Air bekas godokan apa? Beras. Itu ada Pak, orang-orang kejawen itu. Atau orang mati harusnya dikubur, dikafani ya, ditimbun tanah, malah diawetkan atau malah ditaruh di dalam rumah, ya bau, atau ditaruh di atas permukaan tanah.
ya malah jadi bau kan gitu ya, dan mengganggu alam ya. Nah itu kenapa itu terjadi? Karena tadi dia mengambil pedoman bukan dari Allah tapi dari siapa? Manusia. Yang manusia tadi itu sumbernya dari mana? Bisikan-bisikan setan ya. Bisikan-bisikan setan ya. Jadi semua apapun di dunia ini selain Al-Quran itu menyesatkan ya. Jadi kitab apapun ya selain Al-Quran itu bisa jadi apa? Menyesatkan apa? Manusia, karena sumbernya tidak jelas. Tapi kalau Al-Quran karena itu memang firman Allah, dan Allah yang Maha menciptakan manusia dan bumi seisinya, ya pasti Allah menunjukkan kepada jalan yang benar dan lurus tadi. Jadi ini fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai apa? Hudan ya, sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa ya, dengan petunjuk jalan yang jelas. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian Al-Quran sebagai cahaya dan sebagai kitab yang jelas ya. Jadi petunjuk. Nah, yang bisa mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah gitu. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi hanya orang-orang yang diberikan cahaya di dalam hatinya yang datang dari Allah, sehingga dia bisa mencerna isi kandungan Al-Quran serta mengamalkannya ya. Jadi karena itu firman Allah, tidak sembarangan orang bisa memahami dan bisa melaksanakan petunjuk Al-Quran. Jadi hanya orang-orang yang dipilih. Oleh karena itu maka bersyukurlah ya kalau kita dipilih oleh Allah, dimudahkan untuk bisa beramal soleh ya, bisa beribadah, bisa bersedekah, bisa zikir, bisa ngaji, bisa membantu orang lain ya. Itu kita bersyukur, dan kita harus menyadari bahwa itu semua adalah murni petunjuk siapa? Petunjuk Allah ya. Ya, petunjuk Allah. Oleh karena itu maka hidayah itu ya, hidayah itu dibagi menjadi dua ya. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik ya. Ada hidayah apa? Irsyad, hidayah taufik. Hidayah irsyad itu artinya apa? Bahwa Al-Quran isi kandungannya itu selalu menjelaskan tentang jalan yang benar ya, surga, neraka ya, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas apa? Keburukan. Isi Al-Quran itu seperti itu, pasti menunjukkan dan membimbing kepada jalan yang benar. Itu namanya irsyad, petunjuk ya, mengarahkan, meluruskan ke arah jalan yang benar. Tetapi tidak semua orang mau mengambil petunjuk Al-Quran. Buktinya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab ya. Itu alumni Mekah Pak, Abu Jahal, Abu Lahab ya. Bahkan rumahnya tidak jauh dari Ka'bah. Setiap hari bisa melihat Ka'bah, dan setiap hari melihat keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW mengajak kepada jalan yang lurus. Walaupun toh demikian Abu Jahal, Abu Lahab tidak mendapat petunjuk. Artinya dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk, malah memilih agama nenek moyang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Abu Lahab, Abu Jahal tidak diberi petunjuk yang kedua, namanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu artinya apa? Orang ya
diberikan oleh Allah bisa membaca petunjuk, dia mendengar kebaikan, kemudian digerakkan hatinya untuk mengikuti kebaikan, itu namanya hidayah apa? Taufik. Karena tidak semua orang mendengar kebenaran kemudian membenarkannya, ya kan? Bahkan banyak orang yang mendengar kebenaran tetapi malah mendustakannya. Nah, orang yang di dalam hatinya diberikan cahaya, ketika mendengar kebaikan kemudian dimudahkan untuk mengamalkannya, itu berarti dia mendapati hidayah taufik. Namanya hidayah apa? Taufik. Jelas ya? Jadi hidayah itu ada dua. Hidayah apa tadi? Irsyad, hidayah taufik. Ya. Jadi hidayah taufik namanya. Artinya hidayah taufik itu artinya seseorang digerakkan hatinya untuk bisa menerima kebaikan. Untuk menerima apa? Kebaikan. Karena tidak semua kebaikan itu diterima oleh seseorang. Ya. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lot itu tinggal satu rumah dengan Nabi dan Rasul, tapi tidak beriman. Kenapa? Hatinya mati, hatinya keras, ditutupi dengan kekufuran, ya. Walaupun melihat keimanan tetapi tidak beriman, ya kan? Fir'aun tahu kalau Nabi Musa itu utusan Allah, tahu itu. Tapi Fir'aun tidak mau mengikuti petunjuk risalah yang dibawa Nabi Musa. Kenapa? Hatinya tidak diberi hidayah apa? Taufik, ya. Ya. Makanya kita mintalah hidayah taufik itu kepada Allah. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu minta hidayah itu, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas jalan kebenaran, di atas jalanmu. Karena hati manusia itu lemah, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Hati manusia itu dhaif, ya. Lemah, mudah tergoda, mudah terpeleset, ya. Mudah sakit, mudah mati, ya, mudah keras, ya. Nah, kita minta supaya hati kita diisi dengan cahaya Al-Quran ini, sehingga kita cinta keimanan, cinta kebaikan, dan senang kalau mengerjakan amal-amal soleh. Nah, itu namanya apa? Mendapati apa? Hidayah, ya. Nah, hidayah Al-Quran itu pasti menuju jalan yang selamat, ya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan petunjuk Al-Quran itu mengeluarkan mereka manusia dari kegelapan menuju apa? Cahaya, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cahaya Al-Quran itu atau petunjuk Al-Quran itu laksana ruh, ya. Ruh, nyawa gitu. Artinya kalau kita manusia ini kalau nggak ada ruhnya kan mati lah, ya, jadi mayat. Nah, Quran datang itu diibaratkan seperti ruh. Wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina. Demikian aku wahyukan kepadamu ruh, ya. Quran sebagai ruh yang menghidupkan hati dan jasad apa? Manusia. Ibaratnya kalau manusia nggak punya ruh kan kayak apa namanya? Kayak mayat, ya. Atau toh kalau dia hidup tapi tidak berakal, ya, tidak tahu kebenaran, ya, tidak tahu kebaikan, ya kayak zombie. Kayak apa? Zombie. Makanya di Amerika itu ada kota zombie, ya. Kota zombie itu kota narkoba terbesar di dunia, ya, yang lagi viral itu, ya. Jadi bagaimana orang di sepanjang jalan itu apa mengkonsumsi narkoba, ya. Jadi mereka berdiri tapi nggak ada ruhnya gitu, ya, kayak orang mayat hidup gitu, tercecer, nyampah di mana-mana gitu, ya.
hidup di pinggir jalan. Jangan dikira Amerika negara maju, tidak, Amerika bukan negara maju, ya. Ya. Salah satunya malah produk zombie terbesar di dunia, ya. Karena apa? Karena itu tadi narkoba, dibiarkan aja transaksi narkoba, orang mengkonsumsi di situ, ya. Ada kota zombie terkenal di situ, ya. Artinya kayak mayat hidup gitu. Kenapa seperti itu? Ya nggak ada roh kok, nggak ada sentuhan hidayah. Orang bisa melakukan apa saja, ya, keluar dari kemanusiaannya, ya, sehingga lebih parah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, ya. Mereka seperti binatang, ya, bahkan lebih parah, ya, dari kerusakannya tadi daripada binatang. Kenapa? Karena tidak punya hidayah, ya. Makanya Al-Quran itu laksana ruh, ya, yang menjiwai pada diri manusia, yang menghidupkan hati dan jasad manusia. Makanya nama Al-Quran itu salah satunya itu tadi ruh, ya. Ruh itu laksana nyawa, ya, yang kalau itu dihembuskan pada jasad manusia dia akan hidup, ya. Oleh karena itu jadikan Al-Quran sebagai ruh, ya, di dalam kehidupan kita, ya, sebagai petunjuk, ya, di dalam apa? Kehidupan, ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah petunjuk ke arah jalan yang lurus, ya. Sehingga orang itu jalannya jelas, ya, tidak bingung, tidak ragu, hatinya lunak, ya, tidak keras, ya, sehingga dia masih punya fitrah, ya, sehingga dia masih hidup, ya, karena jiwanya diisi dengan kandungan Al-Quran. Nah, yang kedua, Al-Quran di sini sebagai busyra, ya, memberi kabar gembira, wa yubasyirul mu'minin, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya. Orang yang beriman yang seperti apa? Alladzina ya'malunas shalihat, mereka yang gemar mengamalkan amal-amal soleh, ya. Jadi artinya kebahagiaan, kabar gembira. Maka kalau ingin bahagia, ingin senang, itu hendaklah hidupnya bersama Al-Quran, ya. Jadi kalau orang bersama Al-Quran dan beraktivitas apapun, dia mengaitkan dengan Al-Quran atau mendukung kegiatan-kegiatan yang itu ada kaitannya dengan Al-Quran, atau menghadiri majelis-majelis Quran, ya, belajar Quran dan seterusnya, pokoknya yang itu ada sentuhan Al-Quran, pasti bahagia, ya. Karena itu bisyarah, ya, busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya, tidak hanya beriman di mulutnya, tapi juga beriman pada sikap, diwujudkan dalam bentuk memperbanyak amal saleh. Makanya ada tambahan, alladzina ya'maluna shalihat, mereka yang melakukan amal saleh. Nah, sehingga di sini antara iman dan amal saleh itu enggak dipisah, jamaah. Ya, iman dan amal saleh tidak dipisah. Artinya orang beriman bukan omong kosong, ya, hanya diucapkan syahadat di mulutnya, tidak. Tapi ada konsekuensi logis, ya, dia mengamalkan apa yang diucapkan, apa yang diyakini menjadi sebuah bentuk perbuatan nyata, ya, dalam kehidupan. Makanya kenapa Nabi itu dijuluki Quran yang berjalan, karena apa yang diucapkan, dikerjakan, diyakini Nabi itulah Al-Quran, ya. Makanya segala apa yang dilakukan Nabi itu ya Quran, gitu. Nah, kalau kita mengqurankan kehidupan kita, mencocokkan ucapan, perbuatan, keyakinan dengan Al-Quran, sudah pasti itu bahagia. Sudah pasti apa? Bahagia, ya.
Jadi kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin yang mereka mencocokkan kehidupannya, ya, mengisinya dengan amal saleh. Tidak hanya itu, anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya lahum bagi mereka ajran, pahala, kabiran yang besar, ya. Jadi pahala yang besar. Jadi oleh karena itu di sini busyra atau bisyarah itu adalah diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman yang mereka aktif dalam melaksanakan amal saleh, ya. Nah sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap akhirat, a'tadna lahum adzaban alima, kami siapkan bagi mereka azab yang pedih. Nah sebaliknya, orang-orang yang menolak Al-Qur'an, ya, jauh dari Al-Qur'an, maka kehidupannya itu kehidupan yang sempit, ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dan nanti di hari kiamat disiapkan azab yang dahsyat, ya, azab yang pedih sebagai tempat tinggal dan balasan dari kekufurannya tadi. Makanya orang-orang yang tidak beriman itu nggak mungkin bahagia, itu nggak mungkin. Walaupun dia punya segalanya dalam arti memiliki materi, harta, kekayaan, jabatan, karir, popularitas, semua dia ada gitu. Dan semua yang apa yang mau dia makan, ya, bisa dilakukan, ya. Semua apa yang diinginkan bisa tercapai, misalkan, itu nggak akan bahagia juga, ya, tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Ya jiwanya kosong tadi, tidak diisi dengan hidayah, ya. Makanya hidupnya itu ya pedih aja gitu, ya. Makanya banyak kasus, ya, orang-orang sekarang itu kelihatannya megah, mewah, tapi ujung-ujungnya stres, ya. Akhirnya jatuh ke narkoba, ya. Akhirnya loncat dari apartemen lantai 18, mati. Syukur kalau mati, kalau nggak mati kasihan juga, itu udah bunuh diri nggak jadi mati gitu, ya, cacat seumur hidup malah. Jadi karena apa? Karena hidupnya diserahkan oleh dirinya kepada hawa nafsunya, ya, jadi dia akan pernah bahagia. Nah disinilah kemudian Allah ceritakan tentang kebanyakan manusia, dari karakternya itu adalah banyak dia terjangkiti karakter negatif. Salah satunya ini, ya, kenapa orang jadi kafir, ya, tertutup keimanan, karena budaya pragmatis, ya, tergesa-gesa ingin mendapatkan kenikmatan sesaat tetapi tidak mempertimbangkan halal haram sehingga mendapatkan azab. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, ya. Wa yad'ul insanu, dan berdoa atau meminta manusia, bisyarri, dengan keburukan, du'aahu, doanya, bil khairi, dengan kebaikan, ditukar dengan kebaikan. Artinya banyak manusia itu tergesa-gesa, ya. Allah menjelaskan di sini, ya, manusia itu kadang, ya, sumpah serapah atau latah, itu manusia itu kadang karena tergesa-gesa muncul ucapan atau doa keburukan, ya. HP-nya jatuh, copot, HP-nya jatuh, apa gitu, ngomong gitu kan, mak-mak itu kadang itu sumpah serapah itu, ya. Atau kadang melihat anaknya bandel, itu kamu itu manusia atau apa sih, ya. Nah kadang itu namanya sumpah serapah, itu tergesa-gesa seperti itu, nggak boleh, ya. Ya, kadang muncul doa atau ucapan atau laknat, ya, atau bahasa-bahasa yang itu makian, ya, atau ratapan gitu. Itu manusia begitu, itu nggak bagus, kata Allah. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu banyak tergesa-gesa, ya. Nah kalau seandainya ucapannya tadi itu disegerakan oleh Allah, ya rusak kan dirinya, ya. Jadi oleh karena itu jangan mudah
sumpah serapah. La tad'u ala anfusikum wala auladikum. Jangan kalian sumpah serapah untuk diri kalian dan jangan untuk harta kalian. Jadi baru macet lewat lampu merah, ya, macet, ya Allah ini, aduh mati aku. Nah itu nggak boleh itu. Telat ini, mati aku, ya. Itu namanya sumpah serapah pada dirinya, atau sumpah serapah kepada hartanya. Lagi dagang, lagi banyak saingan, wah ini bisa bangkrut ini. Nah itu sumpah serapah, doakan dagangannya bangkrut di sini. Itu kan manusia itu begitu itu. Bangkrut ini kalau dipikir kayak gini. Padahal nggak boleh mengucapkan seperti itu. Jadi udah pesimis duluan gitu, ya. Yang lainnya sudah punya HP Android, dia dagang masih pakai HP jadul. Wah diatur kayak gini bisa bangkrut kita ini. Itu nggak boleh. Sumpah serapah namanya itu, ya. Maka Nabi melarang jangan kalian sumpah serapah ke diri kalian, harta kalian, anak kalian, ya. Antuwafiqu minallahi sa'ah ijabah, ya, yastajibu fiha. Karena di dunia ini jamaah 24 jam itu ada waktu, ketika waktu itu pas, memang waktu mustajab, ya. Itu apapun yang keluar dari mulut kita itu dikabulkan gitu. Nah khawatirnya pas waktu itu, wah ngeri itu. Contohnya misalkan waktu-waktu ba'da asar di hari Jumat misalkan, itu waktu-waktu mustajab. Itu ada di hari Jumat ada waktu khusus di mana siapapun yang ngucapin apapun, doa apapun diterima oleh Allah, dijabahkan. Ada yang mengatakan ketika duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan ulama itu adalah waktu menjelang maghrib, setelah asar, dan seterusnya. Memang ada waktu-waktu mustajab gitu. Nah, ketika dia sumpah serapah ngomong asal bunyi, asbun itu, asal bunyi, bertepatan dengan itu ngomong bangkrut ini, yuk bangkrut beneran gitu. Jadi nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Makanya selalu kita optimis. Makanya sampai kita jenguk orang sakit itu nggak ngomong sakit apa pak? Oh kanker sudah stadium 4, oh mati ini. Ini nggak boleh begitu. Itu masih kita mengatakan la ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa, ya, insya Allah bersih, insya Allah sehat, ya kan? Itu masih kita disunahkan mengucapkan kayak itu. Nggak boleh misalkan mendoakan atau sumpah serapah yang jelek. Tetangganya masuk rumah sakit kecelakaan, nah itu dasar memang pantas kalau dia kecelakaan, ya, udah selevel. Nggak boleh begitu juga, walaupun memang begitu orangnya, gitu ya. Jadi apa ya? Nggak boleh kita sumpah serapah doa yang kurang baik, ya. Karena ada waktu mustajab yang itu kita tidak tahu. Makanya selalu ucapkan yang optimis. Nggak apa-apa, ya. Udah biasa aja, insya Allah. Itu aja gitu. Walaupun sebenarnya kita ngerondok juga, walaupun gregetan gitu terkadang, ya. Tapi ucapkan ucapan yang optimis. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau ke Malaysia ini ada pertemuan, jadi ngajinya sampai